sekarang ini kita masih dapat berkumpul di SD 0159 Gardu Walengbongkon. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang membawa berkah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam mari sama-sama kita perbanyak. Kita tujukan kehadiran junjungan Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya yang mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu wali murid kelas 4A dan B yang saya hormati, beserta Ibu wali kelas 4A 4B yang saya hormati. Namun sebelumnya mungkin ada juga yang sudah mengikuti kegiatan rapat untuk kelas 1, 2, dan 3. Namun berhubung karena anak didiknya juga ataupun anaknya di kelas 4 ataupun kelas 5, kelas 6 tetap juga mengikuti kegiatan rapat di SD kita ini. Rapat kita kali ini mohon maaf pertama tidak diberikan surat undangan secara tertulis, tapi disampaikan langsung kepada anak kita masing-masing. Mungkin tidak mengurangi rasa hormat kami. Kami juga sudah berusaha, tapi pada waktu itu mati lampu, sehingga keadaan juga maka inisiatif karena tidak boleh berkumpul bertatap muka pertemuan di hari Senin itu, maka saya sampaikan melalui lisan undangan untuk pertemuan. Agendanya tidak saya kasih tahu. Yang pertama adalah untuk pengambilan buku pelajaran. Ini diberikan untuk semester pertama. Namun nanti ada juga mungkin yang bukunya seharusnya 5 ada yang 4, mungkin kurang. Itu mohon maaf kami. Kemudian yang kedua tentang proses cara belajar nanti dalam keadaan situasi yang sekarang ini. Sama-sama kita ketahui bahwasanya setelah musibah ini terjadi dan sampai kapan kita seperti ini belum ada kepastiannya. Kita juga melihat dari media sosial, media elektronik disampaikan bahwasanya saat ini pandemi COVID-19 ini dikatakan untuk asahan. Ini adalah kekuasaan zona merah. Oleh karena itu tidak dibenarkan untuk proses tatap muka di sekolah. Gak boleh belajar tatap muka di sekolah dengan catatan keramaian. Kita juga sudah pernah juga merencanakan membuat masuk kelas 1 5 orang hari Senin, kelas 2 5, terus sampai kelas 6 juga 5. Perencanaan itu kalau kita rampungkan menjadi satu, ada 8 rombel berjumlah 40 orang, jadinya banyak juga. Ini yang nggak boleh. Di samping itu kita nggak usah cerita yang lain ya. Kita melihat peraturan dari menteri, nggak boleh, diteruskan oleh gubernur juga tidak boleh. Bahkan gubernur kalau kita baca telah marah kepada sekolah yang buka, akan dipanggil katanya, kemudian ditegaskan oleh dinas pendidikan.
Oleh karena itu dari pihak sekolah hanya diberikan silakan laksanakan proses belajarnya BDR. BDR itu belajar dari rumah. Belajar dari rumah ini prosesnya besar. Artinya kalau kita pahami besar, kalau untuk anak SMA atau SMP masih bisa terjangkau. Saya katakan kenapa terjangkau, BDR itu belajar secara di rumah itu ada dua, sistemnya daring dan luring. Daring itu adalah proses belajar itu secara online yang notabene-nya kegiatan itu menggunakan media. Mungkin WhatsApp atau WA, aplikasi Zoom yang bisa langsung kita berhadapan dengan gurunya, kita lihat, nonton sambil gurunya menerangkan. Itu mau kita terapkan untuk di anak SD itu tidak bisa. Nah, ini. Yang kedua, sistem luring. Luring ini bisa kita laksanakan dengan catatan nanti kalau kita bagi kelompok ya di rumahnya, kalau ada soal yang diberikan oleh ibu wali kelas, mungkin satu kelompok itu satu orang lah yang menjemput ke sekolah. Nanti lembaran soal itu akan diperbanyak sesuai dengan kelompoknya, akan dibagikan kepada rekan-rekannya. Inilah dari kegiatan yang mau kita rencanakan, kita laksanakan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kapan ini berakhir sistem ini? Saya tegaskan lagi, belum ada batas waktu yang ditentukan. Nggak tahu sampai kapan. Cuman kita berharap, tidak lain berdoa, mudah-mudahan wabah ini cepat berlalu. Itulah harapan kita, sehingga kita juga rindu, anak-anak juga rindu ingin belajar di sekolah. Saking lamanya di rumah, belajar di rumah yang sebelumnya itu nggak tahu arah pintunya, mamanya juga repot dibuat pelajaran di sekolah, sudah ngurusi urusan dapur, ditambah lagi soal, kemudian untuk menjawab juga nggak ngerti juga, bingung, pening, belum lagi ngurusi ayahnya. Ini terjadi pada waktu semester yang lalu. Nah, untuk antisipasinya sekarang ini kita juga seperti itu lagi, tapi alat bantu kita ada buku diberikan kepada anak ibu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, nanti kita bagi jadwal. Ini jadwal ini jangan disamakan dengan sekolah yang lain. Kalau ada sekolah yang lain membuat kesepakatan belajar dengan metode yang berbeda, itu kebijaksanaan sekolah masing-masing. Yang dituntut oleh pemerintah adalah belajar dari rumah. Sistemnya tidak dilaksanakan, tidak diberitahu, hanya pihak sekolah sendirilah yang menentukan itu. Maka SD 30 diberikan amanah kepada kita semuanya, yaitu untuk kelas 4A. Ini sudah saya buat. 4A ini siswanya sebanyak 19 siswa. Ya, kalau nanti ada tambahan, ya belum tahu ya. Kalaupun ada murid tambahan belum dapat buku, ya wajar. Karena pindahan itu, pembelian buku itu dibeli waktu tahun 2019. Dipesan, datangnya waktu libur semalam datang. Jadi kalau umpama nyusul ya sabar dulu yang belum dapat buku. Kemudian kelas 4D itu jumlahnya 21. Ya. Oleh karena itu SD 015930 perencanaan belajarnya nanti ini kita bagi kelompok-kelompok. Satu kelompok itu ada yang mungkin 5 siswa.
ada mungkin 4 siswa. Jadi nanti ibu bekerja sama dengan ibu wali kelas menentukan siapa kawan-kawan yang itulah untuk kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga, kelompok keempat. Dan kelompok pertama itu di rumah siapa? Kami berharap kalau bisa, karena kebutuhan di rumah ibu itu kadang-kadang ya kita maklumi, fasilitasnya mungkin spidol dan sebagainya. Kalau ada kekurangan itu, kalau bisa jangan jauh dari sekolah. Kami minta jangan jauh dari sekolah. Pertama, kalau ada suatu panggilan ataupun keperluan guru yang dibutuhkan bisa cepat ke sekolah. Yang kedua, kalau ada kekurangan dalam proses belajar, apa yang diambil oleh ibu guru itu lebih dekat. Jadi ya sedikit kita berkorban. Kalau rumahnya umpama di Denpancangan, ya silakanlah anaknya itu diantar ke tempat rumah siapa yang belajarnya. Ya kita sedikit berkorban. Nih, kemudian pakaiannya saat ini tidak ada ketentuan, bebas tapi rapi dan sopan. Nih. Baik, mengenai aturan ini kita perjelas untuk kelas 4A. Ini ada hari Senin. Senin ini 5 siswa. Jadi hari Senin ini hanya 5 siswa. Ini datang ke sekolah. Dari kelas 1 sampai kelas 6 cuman kelas 4A yang hari Senin datang ke sekolah. Tujuannya pertama ya bawa buku, pakaiannya bebas, rapi dan sopan. Kemudian di samping itu dia juga melaksanakan piket di sekolah yang membantu ibu guru sekalian. Ini hari Senin 5 orang. Kemudian hari Selasa 5 juga. Tapi ini di rumah. Di rumah siapa? Contohnya mungkin rumah Ibu Uci. Siapa saja yang 5 ini? Maka di hari Selasa itu ya silakanlah monggo yang anaknya ini 5 orang diantarkanlah ke tempat Ibu Uci. Ya. Hari Rabu tidak ada pembelajaran. Gurunya hanya datang ke sekolah. Jadi siswanya kalau diberi tugas yang kerjakanlah di rumah. Hari Kamis 5 siswa. Ini di rumah mungkin rumah ibu ini mungkin. Jadi kawannya siapa yang 5 itu? Ya hari Rabu diantarlah ke tempat rumah ibu. Nanti ibu gurunya yang datang. Ibu wali kelasnya yang datang ke rumah Ibu Uci di hari Selasa. Kemudian di hari Selasa, hari Rabu berhenti, hari Kamisnya nanti di rumah ibu ini datang. Kemudian hari Jumat ini tidak ada proses belajar. Hari Sabtu baru mungkin di rumah ibu ini. Nah, jadi ibu nanti berunding menentukan di rumah siapa, kawan-kawannya siapa, sama ibu wali kelasnya nanti. Nah, hanya belajarnya itu cuman minimal 1 jam, nggak lama, 1 jam. Ya, di rumah itu nggak usah pala repot-repot, nggak usah sibuk-sibuk. Wah, yang nanti ibu guru datang ini nggak kalah. Kalau ada air putih ya syukur, itu aja, nggak usah yang lain-lain. Ya, sering-sering dikasih teh manis, kencing manis lainnya. Jadi nggak perlu, ya. Itu. Jadi untuk kelas 4A Senin itu 1 tim, dia di sekolah. Selasa 1 tim juga di rumah, tentukan di rumahnya. Kamis 1 tim juga di rumah siapa, dan hari Sabtu 1 tim juga di rumah siapa. Jadi ibu
hanya menentukan 4 ini siapa saja. Kalau sudah jumpa nanti orang-orangnya, jumpa Senin A, B, C orangnya, ya kan gitu kan? Selama proses berjalan 2 minggu sudah dilalui, mungkin si anak nanti, Bu, aku gantian lah Bu, masa hari Senin aja. Atau Bu, kami masa belajarnya di rumah Bu Uci hari Selasa saja. Jadi cemana? Diroker. Yang jadwal Senin ditukar ke Selasa, yang Selasa ditukar ke Kamis, yang Kamis ditukar ke Sabtu. Itu supaya jangan jenuh. Inilah proses kita mengenai kegiatan BDR ini, belajar dari rumah. Sampai di sini untuk kelas 4A cukup jelas Ibu ya? Cukup jelas, nanti kita dialog tanya jawab kalau kurang paham. Kemudian untuk kelas B, ini beda. Kelas B di rumah Senin, nanti tentukan di rumah siapa Senin. Selasa datang sekolah, ini 5 siswa. Senin 6, Selasa 5. Rabu ini di rumah siapa? Kamis nggak belajar. Tadi kalau yang 4A belajar ya kan? Kamis nggak, supaya ada pergantian. Jumat 5 di rumah siapa? Dan Sabtunya libur juga. Nah, jadi nanti ibu wali kelas lah yang membagi. Nanti koordinasi kalau 4A nanti sama ibu Pera ya, kelas 4A, 4B nya sama Ibu Petri. Nah ya, baik Bapak Ibu sekalian, tambahan terakhir, walaupun kita belajar di rumah sampai batas waktu yang ditentukan, nanti kalau ada umpama seperti datang bahan pakaian, kaos, terutama kelas 1 ya, batik dan sebagainya, kita kan nggak tahu entah Agustus boleh tatap muka lagi di sekolah yang itu, atau November atau Desember baru tatap muka. Yang jelasnya itu kalau datang nanti pakaian seperti itu ya sama-sama ya kita beli kembali, seperti baju olahraga, baju batik kalau yang belum punya batik ya. Kalau belum punya olahraga bisa nanti dilaporkan sama wali kelasnya, tapi khusus kelas 1 itu pasti, kelas 1 ya pasti. Kemudian atribut dan sebagainya. Kemudian LKS nanti lembarannya itu difotokopi di sekolah. Jadi contoh kelas 4A umpama hari Selasa belajar di rumah Ibu Uci tadi belajar, setelah selesai belajar gurunya ngomong gini, udah kau besok hari Rabu datang ke sekolah ya, ambil soal nanti bagikan sama kawan-kawanmu. Itu dia. Jadi kapan ngumpulnya? Ya Selasa depan, 1 minggu diberikan tugasnya. Tuh. Kemudian di sini juga di daftar hadir ada nomor WA. Ini untuk mengantisipasi pemberitahuan. Nanti ibu gurunya membuat grup kelas 4, ada mungkin kelompok satunya dan sebagainya, itu terserah. Saya kebesaran dari ibu wali kelasnya. Sehingga kalau ada pemberitahuan dari sekolah, ada tugas dan sebagainya, kita juga dapat informasi. Pak, bagaimana Pak kalau nggak punya? Kan itu kan? Ya kan satu kelompok itu pasti ada yang punya. Nanti kelompok itulah memberitahu kepada rekan-rekannya ataupun ibunya memberitahu kepada ibu rekannya yang nggak punya. Jadi inilah proses kita yang harus kita laksanakan ke depannya. Kemudian ini nanti buku. Ya, buku ini dibagikan kepada ibu. Memang sengaja saya undang untuk hadir mengambil buku
buku ini diberikan secara gratis kepada Bapak Ibu untuk anaknya. Dengan catatan, tapi kami buat juga surat perjanjian. Perjanjian ini sebenarnya untuk mengikat. Di sini isinya surat perjanjian pinjam pakai buku. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nanti ditulis nama orang tua, nama ibu di sini dan nama bapak. Kemudian nama murid, yaitu nama anak ibu. Kelasnya jelas kelas 4A, 4B. Alamatnya jelas kalau nggak dusun 1, dusun 2. Dengan ini menyatakan sebenarnya bahwa saya ada meminjam buku pelajaran pokok untuk keperluan anak saya di SD 30 maupun kelas 4 sebanyak. Kalau diikat ini ada 5, tulis 5 di situ. 5, rata-rata 5, juga ada 1 orang nanti yang dapat 4 karena pengirimannya kurang 1. Dalam hal ini saya berjanji, ini perjanjian ibu kepada sekolah. 1, menyampul buku dengan plastik, kaca, serta merawatnya. Artinya memberikan dalam keadaan bagus, tanpa koyak, yang belum diplastiki, tolong disampul plastik. Kedua, apabila koyak, cacat, kalau masih bisa diatasi, lepas, dijahit, dilem, silakan. Tapi kalau hilang, mungkin terbakar atau nggak tahu lah, hilang lah ya, sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, maka ibu bersedia mengganti buku yang sama dan sesuai dengan yang dipinjam. Nih, makanya kita sama-sama merawat. Yang ketiga, saat nanti dikembalikan, waktunya itu sebelum bagi raport itu dikembalikan, ya anak ibu yang membawa, tapi sudah ibu ikatkan seperti ini lagi. Periksa, kalau ada sampulnya plastik koyak, mohon diganti plastik yang baru lagi. Sehingga apa tujuan saya buat seperti itu? Kalau anak ibu yang kelas 3 naik kelas 4, dia akan menikmati, oh sampulnya masih baru. Begitu juga kelas 5 juga nanti gitu. Jadi saling berkaitan. Dan buku ini tidak bisa dan tidak akan tertukar antara anak ibu dengan anak kawan ibu. Kenapa? Di buku ini sudah ada nomor. Ini nomornya, ini nomor 13. Artinya semua buku ini nomornya 13 semua. Dan dibagi nanti berdasarkan absen yang ada di sini. Kalau dia umpama kelas 4B, nomor 13 itu Reski Ananda Ramadhani, maka dialah pemilik buku nomor 13 dan tidak akan dipegang oleh nomor 7 yang bernama Pinsia Lopi. Kalau ada masuk buku nomor 7 di ikatan dia, berarti dia ngambil buku kawannya. Memang ya hanya tulisan tangan sebenarnya, cuman efeknya cukup jelas. Makanya sama-sama kita ketahui, sama-sama kita jaga, sama-sama kita rawatlah buku ini. Ini juga nanti kalau ada soal diberikan sebagai penunjang dalam mengisi pelajaran anak kita. Dan ingat Bu, di saat pandemi Covid ini tidak dituntut harus habis buku ini, enggak. Bukan habis satu kurikulum itu harus tuntas, tidak. Kata pemerintah melalui menteri, bukan harus habis tapi belajar. Intinya belajar. Jadi kalau umpama kita biarkan melalui media seperti handphone, nanti ada jawaban, alah HP nggak duit. Yang kedua, jangankan beli pulsa, beli paket, makan aja susah. Itu kedua. Apalagi yang agak-agak malas, lah ini. Jadi untuk mengatasi seperti itu, kami berusaha, kami juga rindu kepada anak ini semuanya. Makanya caranya seperti ini. Mudah-mudahan dengan seperti ini antara ibu selaku orang tua atau orang tua dengan ibu wali kelasnya terjadilah
hubungan yang lebih baik lagi, saling mengenal. Yang jelasnya kami dari guru bukan yang terbaik, bukan paling pintar, tidak. Kalau ada kritik dan saran demi kemajuan sekolah kita ini, ya kami itu lebih baik lagi. Sama-sama, yang namanya guru juga punya kelemahan. Kalau dalam proses nanti di rumah ada semacam ketidaksesuaian, ya monggo silakan ditukar pikiran pendapat dengan ibu wali kelasnya. Ya itu boleh-boleh saja, atau nanti cerita dengan saya di sekolah ini. Saya kira untuk pertemuan kali ini nanti ibu wali kelasnya yang membagi buku ini, kemudian nanti langsung dibagikan juga ini supaya ditulis ditandatangani. Ya, kalau ada pertanyaan sebelum saya tutup, mana tahu kurang jelas atau saran, kami persilakan kepada Bapak Ibu sekalian. Ada Bapak Ibu kira-kira ya? Ini Pak, itu dalam satu kelompok itu sekitar 4 atau 5 orang. Dalam jangka waktunya itu kita belajar 1 jam. Menurut saya, karena kan anak-anak itu kan kadang mungkin muridnya udah datang ataupun muridnya belum, apakah efektif 1 jam itu untuk pelajaran anak kita yang selama ini memang sudah tertinggal banyak. Sekedar wacana saja, kira-kira apakah dalam satu mata pelajaran atau satu sesi pertemuan itu apakah cukup dalam 1 jam? Dalam arti gini Pak, misalnya satu kelompok itu 5, nanti yang datang masih 3, sedangkan ibu gurunya sudah datang. Apakah yang 2 itu tetap juga mengikuti? Apakah ditentukan dengan 1 jam tidak efektif untuk sekali pertemuan itu? Menurut pemikiran saya, apakah itu cukup ataukah harus ditentukan dalam waktu pertemuan itu 1 jam ataukah 2 jam, gitu menurut saya. Baik, terima kasih. Ini masukan ataupun pertanyaan yang diberikan kepada kami. Untuk menanggapi dari pertanyaan Bu ini, nanti koordinasi dengan wali kelasnya. Contoh, kita mulai jam 9, ya, setengah 9 boleh, jam 9 boleh, jam 10 sudah berakhir. Artinya itu minimal. Kalau asiknya belajar pula dengan ibu gurunya, kadang-kadang lebih dari itu silakan. Cuman janganlah pula jam 9 anak ibu di rumah dibiarkan. Kita sudah tahu kok anakku setiap hari Selasa. Ya udah, kalau umpama bangkong siram air. Atau jam setengah 10 baru diantar, ya kan kasihan juga. Yang jelasnya dari pihak gurunya nggak nunggu Bu, nggak menunggu. Oh si Polang belum datang, kita tunggu ya. Nggak ada. Tetap kita lanjutkan sampai kapan? Apakah tuntas waktunya? Kalau cerita tuntasnya Bu, dari awal sudah saya sampaikan, nggak akan habis buku itu dibahas. Enggak. Yang penting katanya belajar. Mungkin nanti bisa dilompati bukunya, bisa tengok kemari, ibu guru lah yang ngatur. Tapi kalau di sekolah, memang harus tuntut, karena pelajarannya itu penuh 24 jam 1 minggu. Nah jadi kalau di rumah tadi minimal 1 jam. Kalau lagi asiknya pula suruh pula, apalagi pula ada ikan ayam pula di rumah kan, contohnya kan, contoh. Wah mungkin ya 2 jam, silakan aja, nggak masalah. Minimal 1 jam. Tapi yang saya garis bawahi, kalau tahu kita anak kita belajarnya hari Senin, janganlah jam 10 baru diantar. Ya, atau ibu bisa tanya sama ibu wali kelasnya, kalau ada handphonenya nanti tanya, Bu anak saya sudah datang ke belum Bu? Gitu. Nah tahu kita dia naik kereta, naik sepeda, belok Bu sama kawannya kan? Tanya. Cuman intinya Bu, kami tidak menunggu, tidak menunggu
Kalaupun ada 5 orang, 2 orang, tetap proses berjalan. Ya kalau perkara ketinggalan di sekolah pun kadang-kadang yang kita tiap hari masuk ada juga dikasih aturan setahun nggak boleh 12 kali alfa. Ada yang lebih bahkan seminggu ada 2 kali juga. Nah itu. Jadi itulah jawabannya. Yang lain ada lagi? Kalau tidak ada biar kita tutup. Kita nanti kelas 5 gantian masuk lagi jam 10. Cukup Bu kira-kira? Ya Pak. Teringat buku yang hilang tadi. Kalau katanya tadi harus diganti dengan buku yang sama. Terus tuh nggak dapet. Gimana caranya itu? Koordinasi dengan pihak sekolah. Oke, sip. Ya, koordinasi. Tidak ada jalan yang tidak ada jawabannya. Koordinasi. Ya. Karena gini Pak. Ya mohon maaf. Ini buku beberapa tahun yang lalu ada juga. Kita kalau sudah rapot kelas itu kan berharga itu rapot ya. Bisa pula untuk alas obat nyamuk. Bayangkan coba. Kita rapot itu luar biasa ya. Rapot itu kayak semacam istimewa lah. Siapa kan taruh simpannya dengan ini sampulnya berlingkar obat nyamuk. Nah, kan luar biasa gitu kan. Jadi maksudnya ya kan itu. Tapi kalau hilang tadi nggak jumpa, gimana solusinya Pak? Udah tapi mencarinya nggak tahu kemana tokonya, kan itu kan mungkin online nggak jumpa, ya udah datang ke sekolah koordinasi dengan saya di sekolah. Oke Pak? Hanya laporan atau Juga. kayak ganti rugi gitu? Iya ganti rugi. Oke. Iya. Ya nanti kita tunjukkan benpakturnya, inilah harganya. Udah kita belikan. Nah, jadi ada tanggung jawab kita. Oke Pak? Baik. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Apabila tersilap kata saya dalam penyampaian ini, saya kiranya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngomongnya kan mau harus diganti dengan buku sing sama. Silakan kemana nyari ya? Ya makanya aku diam aja. Apa tanya karena udah semalam. Iya lah. Oke, demikianlah rapat kali ini. Ya mau kemana Wak nyari itu? Harus bikin satu. Terima kasih.